kasih melayani, jadi tugas panggilan mulia, beritakan keselamatan, taburkan benih. Shalom, selamat pagi saudaraku. Ketemu lagi dengan renungan Sabda pagi ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari apa yang tersurat dalam kitab suci ini. Sebelum kami memulaikan tugas dan kerja di sepanjang hari, kami akan mendasari dengan renungan firman. Mampukan kami semua untuk memahami dan mendengar berita firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku pendengar yang Tuhan Yesus kasihi dan diberkati Tuhan. Pembacaan Alkitab kita hari ini saya ambil dalam Habakuk pasal 2 ayat 4 dan 5. Mari membacanya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat dia yang melaga, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangahkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Saudaraku pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, tema renungan kita di pagi hari ini, orang benar akan hidup oleh percayanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pendengar dimanapun saudara berada. Mengapa bangsa yang tidak mengenal Tuhan Allah justru menjadi alatnya untuk menyerang dan menghukum bangsa Israel? Sebab mereka tidak lebih baik dan benar dari bangsa Israel itu sendiri. Nah saudaraku pendengar, pembacaan Alkitab hari ini menggambarkan bahwa orang bebal sebagai orang sombong dan pengkhianat. Lagaknya seperti orang yang tidak akan terjerat hukum, kebal terhadap semua peraturan yang ada. Namun firman-Nya menyatakan ia tidak akan tetap ada. Tuhan Allah akan menghakimi pada waktunya. Sebab itu, sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ayat yang ketiga yang kita baca tadi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan sering kita berhadapan dengan orang yang sombong dan berkhianat seperti itu. Orang seperti ini sering meresahkan karena tidak taat pada aturan, tetapi berlagak seolah-olah yang paling benar. Senang menyebarkan fitnah, pandai mengelak dan melemparkan kesalahan kepada orang lain. Karena itu saudaraku, sabarlah menghadapi orang yang demikian. Karena firman menegaskan bahwa mereka tidak akan bertahan lama. Hidup orang benar harus terus terarah kepada Tuhan Allah dan setia menaati serta melakukan kehendak-Nya. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Dalam iman kepada Tuhan Allah, niscaya kita mampu untuk melakukan secara benar tugas pekerjaan yang dipercayakan. Konsistensi menjalankan tugas dengan baik dan benar akan menggambarkan keteguhan iman kita untuk mengikuti jalannya. Nah, Kitab Ibrani pasal 10 ayat 35 dan 39 menjelaskan bagaimana jemaat dinasihati agar bertahan memelihara iman. Mereka diingatkan untuk tidak menjauhkan diri dari persekutuan ibadah, sekalipun banyak tantangan yang menggoyahkan iman. Rasul meyakinkan kepada jemaat bahwa orang benar akan hidup oleh iman kepadanya. Karena itu saudaraku, iman yang kokoh adalah dalam segala keadaan tetap melakukan dengan benar dan setia kehendak-Nya atas hidup mengikuti jalannya. Karena itu tetaplah melakukan kebenaran dengan bijaksana
sekalipun resikonya mungkin kita akan tidak disukai dan kehilangan sebagian teman atau tidak akan menjadi populer lagi. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus berkati, jalanilah profesi kita dengan jujur dan setia. Di mata manusia mungkin kita dapat berkelit, tetapi di mata Tuhan Allah mengenal hati dan pikiran manusia. Ada banyak godaan untuk mengambil keuntungan dari apa yang bukan milik kita. Dalam profesi seperti korupsi. Dalam hal ini, korupsi soal waktu jam kerja. Korupsi upah dan lain sebagainya. Orang benar akan tetap teguh untuk tidak mengambil apa yang bukan haknya. Tetaplah melakukan kebenaran dengan iman. Karena itu saudaraku, pesan firman di pagi hari ini. Perbuatlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kesetiaan, kebenaran, kejujuran, sikap yang dapat dipercaya itulah yang akan membuat kita ada di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Karena itu saudaraku, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu di pagi ini. Kiranya firman ini dapat memampukan kami untuk kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan beritahu